Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di video kali ini tentang stokiometri. Ingat, ini adalah materi terakhir dari kelas 10 KD 10 semester 2 berarti ya. Oke. Karena materi ini banyak banget rumus-rumusnya, hukum-hukum kimianya, dan ini merupakan basic ya untuk mengantarkan kemampuan dan keterampilan nantinya dalam berhitung di kimia. Maka seharusnya kalian harus benar-benar memperhatikan materi ini dengan seksama agar nanti tidak gagal paham dan benar-benar menguasai materi stokiometri. Lingkup materinya ada 4 ya. Yang pertama hukum dasar kimia, yang kedua konsep mol, yang ketiga kadar zat dan senyawa hidrat, dan yang keempat persamaan kimia. Gimana? Tarik nafas panjang. Kalau yang tidak puasa siapkan, tidak puasa. Kalau yang kondisi tidak puasa, siapkan air minum di depan. Maksudnya kondisi tidak puasa itu selesai berbuka gitu kan, belajarnya malam-malam, siapkan air minum biar tetap konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu adalah hukum-hukum dasar yang melingkupi nantinya dalam proses penalaran, pemahaman, perhitungan, analisis kimia gitu. Jadi hukum-hukum ini sangat-sangat penting sekali. Apa aja sih hukum dasar kimia itu? Yang pertama adalah hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap. Tidak ada perubahan massa zat karena tidak ada zat yang hilang dari bumi ini. Yang ada hanya dia berpindah tempat, begitu. Jadi kalau kalian mengilustrasikan bahwa kalian sedang membakar kayu yang tadinya beratnya adalah 2 kg, kalian bakar, terus nanti hasilnya kalian timbang lagi, ternyata tidak ada 1 kg, terus masanya berkurang. Oh no, sebenarnya tidak berkurang, tapi ada zat yang pindahnya lebih, tidak ada di situ, dia pindah ke tempat yang lain yang lebih jauh. Misalkan apa? Asap, uap air, ya kan, dia berupa gas, dia pindah ke tempat yang lain yang tidak ada di situ, makanya dia tidak lagi ketika ditimbang itu 2 kg. Tapi kalau masanya itu masih lengkap, artinya mereaksikannya di dalam wadah yang tertutup, maka tidak ada zat yang hilang, maka terus ditimbang kembali, maka arang atau abu ditambah gas yang keluar sama asap sama uap airnya nanti akan menghasilkan massa yang sama. Inilah yang inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan massa. Dan reaksi kimia semuanya berlaku seperti itu. Terus berikutnya adalah hukum tetapan perbandingan. Hukum tetapan perbandingan ini terkait dengan komposisi atom dalam suatu senyawa zat memiliki perbandingan yang tetap. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tidak bisa mengatakan namanya air komposisinya H2O hanya itu, kalau hanya ada yang mengatakan 1 kg O nya 2 kg, ada orang lain lagi mengatakan hanya 2 kg O nya 2 kg. Tidak bisa, karena perbandingannya itu adalah tetap artinya ya emang itu tidak bisa diganti-ganti gitu. Kalau kita mau membuat racian bumbu bakso itu kan bebas, terserah yang buat ya kan. Ada yang mericanya mungkin banyak, ada yang mericanya sedikit, ada yang garamnya banyak, ada yang sedikit. Jadi komposisinya terserah yang buat lah. Tapi kalau komposisi daripada senyawa tidak bisa seperti itu. Komposisi senyawa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Jadi dari dulu sampai sekarang itu ajek, tidak mengalami perubahan dimanapun kapanpun. Misal
air H2O, berarti komposisi dari air itu hanya ada 2, O-nya ada 1 atom dalam 1 molekul air. Nah, perbandingannya berarti ya, perbandingan hidrogennya 1, berarti kan 1 dikali 2. Maksudnya hidrogen 1 itu AR-nya hidrogen kan 1, atom hidrogennya ada 2, berarti 1 dikali 2 berarti ada 2. Terus oksigen itu AR-nya kan 16, berarti 16 kalikan 1 berarti 16 kali 1 berarti 16, berarti 2 dibanding 16 1 banding 8. Nah, perbandingan ini itu akan tetap sepanjang zaman. Yang namanya air 1 banding 8. Di sini, di Amerika, di Australia, dimanapun lah, yang namanya air 1 banding 8. Berikutnya adalah hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda, yaitu apabila ada 2 unsur atau lebih membentuk suatu persenyawaan lebih dari 1 jenis senyawa, maka salah satu unsur tersebut akan memiliki angka perbandingan terhadap senyawa-senyawa tersebut berupa bilangan bulat. Nah, maksudnya gimana? Ini loh ini. Nah, kalau ada gambarnya enak ya kan? Ini N dengan O itu membentuk lebih dari 1 jenis persenyawaan. Artinya ada N2O, ada NO, ada N2O3, ada N2O4. Ya kan? Kalau kita buat N-nya itu sama semua, berarti katakanlah N-nya dikalikan 2 semua. Berarti kan N2O, N2O2, N2O3, N2O4. Artinya ada O-nya itu 1, 2, 3, 4 kan gitu. Nah, kalau O di N-nya dibuat sama, berarti kan masing-masing massa nitrogennya kan 28. Ini tadi kenapa ditulis 14? Karena ini NO. Kalau misalkan N2O itu berarti ada N2O2 maksudnya ya. N2O2 itu adalah 28 juga N-nya. Nah, dengan demikian perbandingannya berarti kan 16, 32, 4, 8, 64 kan gitu kan massa oksigennya. Berarti kalau kita sederhanakan masing-masing dari ini, mana tadi? Nah, masing-masing dari massa nitrogen misalkan mau dibagi 4, berarti kan 7 semua. Sedangkan massa oksigen kan juga harus dibagi 4, 16 bagi 4, 32 dibagi 48, 48 bagi 4 adalah 12, 64 bagi 4 adalah 16. Artinya apa? Artinya salah satu unsur tersebut memiliki perbandingan berganda 4 banding 8 banding 12 banding 16. Nah, ini dia hasilnya. Oke, paham ya untuk hukum Dalton ya. Next, hukum-hukum dasar kimia untuk gas. Nah, karena gas itu memiliki kompresi dan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, maka ada hukum-hukum gas untuk gas. Yang pertama adalah hukum dari Gay-Lussac, hukum perbandingan volume, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume ini. Nah, ini koefisien sama dengan perbandingan volume. Apa itu koefisien? Mana belum pernah kenal ya, karena persamaan reaksi belum diajarkan. Oke, koefisien itu angka yang ada di depan ini loh. Ini angka 2, angka 5, angka 4, angka 2 lagi. Koefisien itu menunjukkan kesetaraan zat-zat yang mengalami reaksi kimia. Jadi angkanya di depan itu namanya koefisien yang ada di sini. Nah, perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan volume. Jadi misalkan ini perbandingannya 2 banding 5 banding 4 banding 2 kan, berarti volumenya 10 banding 25 banding 20 banding 10. Kok bisa? Maksudnya gini loh,
Misalkan kita tahu volume C2H2-nya adalah 10 liter, maka untuk menentukan volume yang lain itu hanya tinggal kita membandingkan dengan koefisiennya. Paham kan? 2 menjadi 10 itu kan dikalikan 5, berarti volumenya O2 ya berarti 5 dikalikan 5, 25. Volume CO2 itu adalah 5 dikalikan 4, berarti kan 20. Volumenya H2O itu 5 dikalikan 2, berarti 10. Demikian juga ketika misalkan volume gas oksigen yang dipakai adalah 10 liter, ya di sini itu adalah 10 liter, maka 5 menjadi 10 itu kan dikalikan 2. Dengan demikian semua yang lain itu dikalikan 2. Dengan demikian volume C2H2 yang dibutuhkan dalam reaksi itu adalah 4 liter. Dari mana? Dari 2 kali 2 sama dengan 2 koefisien ini sama 2 faktornya 5 tadi. Ya, kalikan 2 berarti 4. 4 kalikan 2 yang volumenya CO itu ya. 4 dikalikan 2 8. Volumenya H2O 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan gas. Hukum Avogadro itu melengkapi lagi, selain perbandingan koefisien sama dengan perbandingan gas dan sama dengan perbandingan mol. Nah, untuk mol masih belum diajarkan, tapi sekarang kita singgung sekarang. Mol itu adalah satuan banyaknya suatu zat. Segitu aja dulu ya. Dengan demikian hampir sama dengan tadi ya. Ketika molnya C2H2 itu adalah ada 6 mol, maka secara otomatis 2 menjadi 6 itu dikalikan 3, maka 5 kalikan 3 15, 4 kalikan 3 12, 2 kalikan 3 adalah 6. Begitu. Jadi membandingkannya seperti itu. Kesimpulannya berdasarkan hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah atom sama dengan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan mol. Nah, tadi udah disinggung mol, sekarang masuk pada konsep mol. Tapi sebelum masuk pada konsep mol, kita feedback dulu ya, yaitu mengenal kembali tentang massa suatu atom. Ya kan? Masih ingat dulu kan? Atom itu terdiri dari 3 subatomik, yaitu proton, elektron, dan neutron. Lah, yang menentukan massa suatu atom itu ada di inti suatu atom yang terdiri dari proton sama neutron. Dengan demikian massa suatu atom adalah proton ditambah neutron. Nah, pada tabel SPU itu menunjukkan ada bilangan-bilangan yang menunjukkan massa. Jadi silakan dicek kembali tabel SPU-nya ya, sistem periodik unsur, untuk memperoleh nomor massa. Misalkan Ca, nah, Ca itu 40. Ini pembulatan ya. Jadi yang ada di tabel SPU itu dibulatkan. Na itu kan 23 natrium ya kan. Nah, kalau udah bisa ngikuti berarti udah paham mana posisi massa atom. Itulah yang disebut sebagai massa atom relatif atau AR. Paham ya, AR ya berarti ya. Terus untuk menentukan MR-nya bagaimana? Gampang, apa dulu itu senyawanya? Misalkan H2O, berarti hanya ada 2, O-nya ada 1. H itu AR-nya 1, O AR-nya 16. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Jadi MR-nya H2O itu 18. Kalau ini disuruh nyari MR-nya CaOH 2 kali, oh iya gampang banget. Kita cek aja di situ. Ca itu kan 40, O itu kan 16, H itu kan 1, berarti 16 tambah 1 17, 17 kalikan 2 34, 34 tambah 40 sama dengan 74. Nah, demikian kita ketemu angka 74 MR CaOH 2 kali. Nah, setelah kita memahami AR dan MR, maka kita bisa mengetahui massa suatu zat tersebut.
dari molnya ya. Jadi massa sama dengan mol dikalikan AR kalau itu berupa atom. Massa sama dengan mol dikalikan MR kalau dia berupa molekul. Terus jumlah partikel itu massa dikalikan BA. BA itu bilangan Avogadro, besarannya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Terus untuk menghitung volume pada kondisi standar itu adalah mol dikalikan angka 22,4. Nah, kondisi standar itu gitu. Oke, pahami banget, hafalkan. Next. Konsep mol lagi, masih konsep mol ya. Kalau tadi saya sudah menyampaikan dalam keadaan standar itu 1 mol gas sama dengan 22,4. Berarti artinya kalau ada 5 mol gas berarti 5 dikalikan 22,4. Ini untuk menghitung volume. Jadi volume sama dengan mol dikalikan 22,4 dalam keadaan standar. Keadaan standar itu apa sih? Standar temperature pressure atau pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu namanya standar. Nah, terus jika dalam keadaan ruang atau keadaan kamar atau keadaan sehari-hari kita yang tidak dikondisikan. Jadi itu istilahnya ruang ya. Jadi kita mengacu pada suhu 25 derajat Celcius meskipun rata-rata di Indonesia mungkin 27 derajat Celcius ya. Tekanannya 1 atm, 1 atmosfer. Nah, 1 mol gas itu sama dengan 24 liter. Dengan demikian dalam soal nanti sangat-sangat ditekankan untuk dapat mengidentifikasi soal, terutama kondisi soal. Nah, soalnya itu keadaannya standar apa keadaan ruang gitu kan. Jika tidak dicantumkan otomatis merujuknya ke keadaan standar. Terus berikutnya rumus gas ideal. Jadi 2 rumus yang di atas baik dalam keadaan standar maupun keadaan ruang itu sebenarnya diturunkan dari rumus gas ideal, di mana tekanan dan suhunya itu disesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, jika kondisinya untuk yang bermacam-macam maka kembali lagi ke rumus gas ideal gitu. PV sama dengan nRT rumusnya itu ya. P-nya itu adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah mol, R-nya adalah tetapan Raoult. Terus T-nya adalah temperatur. Ingat T itu dalam satuan Kelvin. Kalau nanti diketahui T-nya adalah dalam satuan Celcius, ubah ke dalam satuan Kelvin. Caranya bagaimana? Gampang, tinggal ditambahkan 273. Misalkan di dalam soal diketahui suhu 10 derajat Celcius, berarti 10 itu ditambahkan 273, 10 tambah 273, 283 gitu. Sedangkan tetapan gas itu biasanya dibulatkan 0,082. Jadi dibulatkan ke segitu ya. Oke, next. Dari rumus tersebut ya, PV sama dengan nRT itu kan sebenarnya rumus yang diturunkan dari hukum Boyle, hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro yang sebelumnya tadi ya hukum-hukum dasar kimia kita jelaskan. Jadi ketemu rumus PV sama dengan nRT jika lagi nih suatu gas di mana dia dalam keadaan yang sama. Jadi mau standar maupun suhu kamar, yang penting dia keadaannya sama gitu, tidak terbatasi satu gas itu, maka berlakulah rumus ini ya kan, perbandingan mol sama dengan perbandingan volume ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Oke. Nah, sekarang ada juga ini kadang soal itu kadang tidak mencantumkan dalam satuan atmosfer tapi dalam satuan cmHg, maka perlu dikonversi 1 atm sama dengan 76 cmHg atau 760 mmHg
gitu ya. Terus ada lagi 1 liter sama dengan 1000 ml. Kadang ada yang lupa, ayo. 1 liter adalah 1000 ml. 1 ml itu diasumsikan sama dengan 1 cc. Ingat ya, 1 cc itu sama dengan 1 ml. Nah, kalau kita menggunakan satuan cm berarti 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Kenapa demikian? Karena 1 liternya itu sama dengan 1 desimeter kubik. Next. Oke, untuk konsep mol udah paham lah. Kita coba ada soal ini, kita kerjakan ya. LPG merupakan gas alam yang dikenal atau dikenal sebagai gas dapur. Sebagian besar gas dapur terdiri dari propana C3H8, butana C4H10. Hitunglah massa molar dari masing-masing komponen gas dapur tersebut. Massa molar itu tadi ya, MR itu adalah massa molar suatu zat. MR itu massa atom relatif, molekul, massa molar, cara nyingkatnya gitu. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Ya sama seperti tadi. Yang penting kita tahu AR-nya dulu, baru dijumlahkan semua, ketemulah massa molar. Jadi C itu kan 12, H itu kan 1 gitu kan. C-nya ada 3, berarti 12 kali 3 36 ditambah 8 sama dengan 44. Berarti C3H8 itu adalah 44. C4H10 berarti C-nya 12 dikalikan 4 itu adalah 48 tambah 10, berarti 48 tambah 10 58. Oke, udah ketemu ya massa molarnya ya. Terus yang nomor 2, hitunglah massa molar dari bahan-bahan berikut. Air tadi udah ya, 18. H2SO4. H itu 1 kalikan 22, O-nya 16 kalikan 4 48, S-nya adalah 32. 48 tambah 32 90 ya kan, 48 32 90 tambah 2. Loh, kok meleset sih? Oh, salah ngitung. Yang O-nya 16 kalikan 4 itu 64. 64 ditambah 32 itu 96. 96 ditambah 2 98. Itu untuk yang pengisi aki. Yang garam Inggris MgSO4 2H2O. Waduh, banyak banget ya. Sabar nggih. H2O itu 18 kalikan 2 36. Ya kan? O 64 tambah 36 sama dengan 100. Oke. 100, S-nya itu adalah 32, 132 ditambah Mg itu adalah 24. 132 tambah 24 156. Weh. Nah, gitu. Enak itu. Oke, sekarang kita lanjutkan di konsep mol berikutnya. Diketahui 6 gram urea CONH22 kali jika AR-nya seperti itu. Tentukan mol urea. Kan 6 gram ya, kita tentukan dulu massa molar ureanya dulu, yaitu C-nya 12, O-nya 16, N-nya 14, H-nya 2. Berarti 14 tambah 2 16 kalikan 2 sama dengan 32 ditambah lagi 16 48 tambah 12 60. Jadi mol MR ureanya 60, berarti mol sama dengan massa dibagi massa molar, berarti 6 dibagi 60 berarti 0,1. Jumlah partikel, berarti jumlah partikel itu kan mol dikalikan bilangan Avogadro. Ingat ya, bilangan Avogadro itu kadang dituliskan BA, kadang dituliskan N. Yang penting paham, oh ini dikalikan bilangan Avogadro gitu. Nah, 0,1 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 berarti 0,602 kali 10 pangkat 23 6,0
2 kali 10 pangkat 24. Ini caranya juga sama ya. Nah, sekarang kita masuk pada kadar zat dan senyawa hidrat. Secara umum untuk senyawa itu adalah mana ini? Iya. AMBN. Kalau mau menghitung prosentase dari unsur yang ada pada senyawa tersebut, ya kan, prosentase ini maksudnya prosentase massa ya. Nah, berarti tinggal massanya, massa molar dari unsur tersebut atau atom tersebut dibagi massa molar keseluruhan. Nah, kalikan 100%. Udah deh ketemu. Massa B dalam AMBN N dikalikan ARB dibagi MR kalikan MR senyawa dikalikan masanya, gitu. Selesai deh, ketemu massa B dalam komposisi massa senyawa keseluruhan. Ada pertanyaan gini, berapa jumlah nitrogen, berapa massa nitrogen yang terkandung pada 60 gram urea misal gitu kan. Nah, itu gunakan rumus yang ini. Terus pertanyaannya juga bisa diubah gini, berapa prosentase massa nitrogen yang terkandung pada urea, berarti gunakan rumus yang di atas gitu. Kira-kira gitu caranya. Terus kita lanjutkan lagi. Ini contohnya ya. Berapa kadar C dalam 50 gram CaCO3? Berarti kita harus tahu dulu ARC-nya adalah 12, O16, Ca adalah 40. Berarti C-nya ada berapa? Kan 1 di sini ya. Dalam komposisi kan hanya ada 1 atom. Berarti 12 dibagi 100. Kok 100? Kita hitung dulu ya. 40 tambah ini berapa? 16 kali 3 48 tambah 12 60 tambah 40 100. Yang benar 100. Berarti 12 per 100 dikalikan 50, ketemulah angka 6 gram. Jadi massa C dalam 50 gram CaCO3 itu adalah 6 gram. Kadarnya berapa? Kadarnya ya 12%. Kan tinggal ini tadi, ya kan? AR-nya dibagi MR kali 100%, ketemulah kadar. Oke, lanjut ya. Kadar zat dalam senyawa hidrat. Oke, maksudnya kalau tadi itu kadar unsur dalam senyawa atau kadar atom dalam molekul. Nah, sekarang ini kadar senyawa di dalam suatu pencampuran gitu. Paham ya? Jadi dalam suatu pencampuran, makanya ada prosentase massa, ada prosentase volume, ada BPJ. BPJ itu bagian per sejuta ya. Kenapa menggunakan BPJ? Karena ini untuk ukuran yang sangat kecil banget, yang terlarutnya itu kecil banget, makanya menggunakan BPJ. Oke, kita cek lagi di sini.
Bata tahan api dibuat melalui pembakaran campuran 250 gram Al2O3, 300 gram MgO, dan 2000 gram SiO2 dan 150 gram karbon. Berapa persen berat MgO dalam campuran tersebut? Ya kita hitung berat totalnya dulu, kita jumlahkan semua, yaitu 250 tambah 300, 550 tambah 2250, 2550 ditambah 150, 2700. Berarti berat totalnya adalah 2700. Persen berat MgO dalam campuran adalah 300 dibagi 2700. 300 itu dari mana? Dari masanya MgO kan 300 itu. Berarti 300 dibagi 2700 dikalikan 100% sama dengan 11,11%. Gampang banget kan? Ini namanya persen massa. Terus yang terakhir ini yaitu kadar zat dalam senyawa hidrat. Kita pahami dulu ya, senyawa hidrat itu adalah jenis garam yang di dalamnya terkandung atau terikat struktur kristal air. Nah, contohnya apa aja sih? Jadi kalau yang kalian ketahui garam, garam sendirian gitu kan. Sebenarnya enggak, garam itu bersifat higroskopis. Dia mudah sekali mengikap uap air. Kita juga kadang kan ada yang kalau di sekitar kita itu sebenarnya ada loh air, tapi dalam bentuk uap, dan dia berada pada kesetimbangan cairnya gitu kan. Jadi air ini unik. Air itu selalu ada dalam fase gas dan fase cair gitu. Nah, garam-garam ini itu akan menarik air yang ada di sekitarnya. Berarti kan belum tentu dia berupa fase cair, dia bisa jadi berupa fase gas gitu airnya. Itulah yang disebut sebagai higroskopis. Terusi CuSO4 5H2O. Terusi ini ya, garam tembaga. Gipsum CaSO4 2H2O. Gipsum itu biasa digunakan untuk ternit itu. Garam Inggris, magnesium sulfat. Ini digunakan untuk banyak sih kegunaannya. Untuk mengendorkan otot-otot tubuh itu kan, yang direndam, Epsom salt istilahnya. Terus soda hablur Na2CO3. Kalau ini Na2CO3 itu biasa digunakan untuk ditambahkan pada deterjen ya, untuk memperkuat daya bersih, pakainya Na2CO3, dan untuk mengatasi ketika ada kesadahan air. Nah, nih bentuknya ya. Ini terusi yang belum dipanaskan, maka dia berwarna biru. Ketika dia dipanaskan, airnya kan lepas, dia berubah menjadi berwarna putih. Ketika nanti ditambah air lagi, dia berubah warna lagi menjadi biru. Itulah uniknya kimia. Nah, ini cara perhitungannya. Ini ada soal nih. Sebanyak 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat CuSO4 5H2O dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk adalah 3,2 gram, tentukan rumus hidrat tersebut. Ini sebenarnya tidak ada ya. Ini bocoran ini. Ini tidak ada. Gini, kita tulis reaksinya dulu kan. Setelah kita tulis reaksinya, terus ya udah. Seperti ini. Jadi ada reaksi, kita tuliskan dulu itu. CuSO4XH2O menjadi CuSO4XH2O. Terus
Masanya kan semula 5 gram, kok menjadi 3,2 gram, berarti ada air yang terlepas sebanyak 1,8 gram. Oke. Nah, dari air yang terlepas 1,8 gram itu cari molnya, dibagi dengan AR, ketemulah angka 0,1 mol, sedangkan 3,2 dibagi massa molar CuSO4 nya juga, ketemulah angka 0,02 mol. Nah, masing-masing yang acuannya kan CuSO4 harusnya 1 mol kan, maka CuSO4 dari 0,02 mol ubah menjadi 1, berarti kan dengan dikalikan berapa? Dikalikan 50, ya, kalikan 50 menjadi 1, berarti 0,1 nya juga dikalikan 50 menjadi 5, ketemulah jadinya senyawanya adalah CuSO45H2O. Begitu. Aduh, mana? Kok langsung pindah sih? Nah, jadi ini itu sebenarnya bocoran ya, CuSO45H2O. Ini yang dicari sebenarnya. Tentukan rumus hidrat senyawa tersebut. Ya, ini. Oke, tapi udah paham ya caranya ya. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke persamaan kimia. Dalam penulisan reaksi-reaksi kimia, itu zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia sesuai dengan hukum-hukum dasar kimia tadi, itu kan tidak ada yang hilang. Maksudnya massa zat sebelum dan sesudah reaksi ya sama gitu kan. Maka harus ada istilah persamaan reaksi kimia. Nah, penulisan persamaan reaksi kimia itu dikasih tanda panah di, menunjukkan menjadi. Jadi memisahkan antara reaktan dan produk, dikasih tengah-tengahnya tanda panah. Nah, reaktan itu ada di sebelah kiri, sedangkan produk ada di sebelah kanan gitu. Contoh MgCl2, Mg bereaksi dengan Cl2 menjadi MgCl2. Nah gitu, seperti ini ya. Oke. Terus ada lagi nih, tak tunjukkan. Ini reaktan, ini produk. Nah, ada keterangannya juga, silakan dibaca. Oke. Oh iya, ada lagi yang menunjukkan fase suatu zat. Ini juga untuk kondisi reaksi-reaksi tertentu penting. Seperti solid ya kan. Nanti kalau pas kelas 11 pas reaksi kesetimbangan, sangat-sangat penting untuk memahami fase suatu zat. CaCO3 itu batu kapur ya, solid padat. Cl itu biasanya dalam bentuk larutan. CaCl2 juga nantinya hasilnya dalam bentuk larutan. H2O itu liquid cair. CO2 nya gas. Gimana? Udah bisa? Oke. Persamaan kimia. Tadi jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan sesuai dengan hukum-hukum dasar kimia ya. Makanya kita harus bisa menyetarakan. Kita ambil yang pertama dulu ya. Menyetarakan itu jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan dengan cara ya menganalisa satu-satu gitu kan. Na-nya ini ada berapa? Oh ada 2. Oh iya, berarti sebelah kanan ada berapa? Oh ada 2. Udah, berarti Na udah beres. Oh di sebelah kiri ada berapa? 1, 3. Berarti ada 4. Oh sebelah kanan ada 4 juga. Oke. S-nya ada 1, S-nya ada 1. Berarti reaksi yang pertama ini itu udah setara. Artinya jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan itu udah sama. Sekarang kita cek yang nomor 2, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl dan H2O.
Na-nya ada 1, OH-nya ada 1, H-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Udah setara. Sekarang kita lihat yang CaCO3 ditambah HCl menjadi CaCl2 dan H2O. Ca ada 1, C udah muncul. Ini ada C1. O ada 3 sebelah kiri, O sebelah kanan ada 3 juga ya. Terus hanya ada 1, hanya ada 2, Cl-nya ada 2. Berarti sudah setara. Kok sudah setara semua? Iya. NaHCO3. Na ada 1, H ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3, Cl ada 1. Udah bener. Berarti ini adalah contoh reaksi yang sudah setara. Nah, ini lagi nih. C4H10O2 menjadi CO2 dan H2O. Ini adalah reaksi pembakaran gas butana namanya. Gas butana itu adalah salah satu gas yang terkandung pada gas LPG. Berarti kita setarakan dulu atom yang tidak sering muncul. Begitu caranya. Yang sering muncul ini kan O. Oh ya, nanti aja O. Berarti yang tidak sering muncul itu adalah C kan? C ini tidak sering, H juga tidak sering. Berarti C ini kita dahulukan. C-nya ada 4. C ada 4, berarti C di depan sini kita kasih angka 4 nanti ya. Terus ini apa? Udah ada ditulis di bawah. C-nya 4, di sini berarti ditambah 4. Terus hanya 10, berarti ini langkah kedua ini mengubah ke menambahkan koefisien di depan H2O itu 5, karena H10 kan sama dengan 5 kali 2 kan 10. Nah, terus setelah itu ketemu yang langkah ketiga, O-nya kita hitung yang dari kanan dulu, berarti O-nya ada 8 sama ada 5. 8 tambah 5 itu adalah 13. Sedangkan di sini O-nya kan udah ada 2 gitu maksudnya kan. Berarti biar jadinya 13, berarti kan 13 per 2 kali 2 berarti 13. Nah, karena angka-angka indeks itu harus berupa koefisien ya, yang ada di depan itu namanya koefisien. Angka-angka koefisien itu harus berupa bilangan bulat dan sederhana. Bilangan bulat itu artinya tidak boleh ada pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran maupun pecahan desimal maupun persentase. Nah, dia harus berupa bilangan bulat. Maka oleh sebab itu, karena di atas ini ya, ini ada pecahan 13 per 2, maka untuk menghilangkan angka 2 di situ, maka dikalikan 2, semuanya dikalikan 2. Berarti ini kalikan 2, ini kalikan 2, ini kalikan 2, ini kalikan 2, ketemulah persamaan yang di bawah itu. Ini adalah persamaan yang udah setara. Gimana? Gampang kan? Silahkan dicoba. Oke, kita udah selesai di penghujung. Dan karena memang ini basic ya, basic perhitungan kimia ada di bab ini semua, dasar-dasar perhitungannya, maka saya sarankan untuk menonton berulang kali biar menjadi lebih paham. Oke, jangan lupa like and subscribe video ini dan share biar semakin dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan jangan lupa lagi pencet tombol lonceng notifikasi untuk memperoleh video-video terbaru dari kami. Kita cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.